Halo Sobat Gomin, apa kabar? Waduh, ini rahangku kram gara-gara habis menang lawan Juventus. Gila, emang bener kata tetangga, nikmatnya takjil habis puasa itu masih kalah dengan nikmatnya air mata pendukung Juventus. Oke, tapi sebelum kita bahas pertandingan tadi pagi, aku mau ingetin dulu buat kawan-kawan yang suka dengan konten sepak bola, jangan lupa nih. Subscribe channel Ngomin Cabang Sepak Bola Ngomla. Wow, kalian harus ini kalau kalian suka, dan karena aku pendukung Inter ya, ini banyak aku selipin konten-konten yang berkaitan dengan Inter nih. Ada Javier Zanetti, kemudian ada Conte yang membelot dari Juventus, kemudian ini apalagi Roberto Carlos yang dulu main di Inter, kemudian ada juga Adriano. Pokoknya subscribe ya. Nanti aku kasih linknya di komen paling atas biar gampang. Alright, ini aku sengaja munculin ininya, thumbnailnya di sini biar kawan-kawan nggak lupa. Oke, langsung saja. Seperti biasa, sebelum kita bahas pertandingan, kita bahas dulu update seputar Serie A. Yang pertama, banyak yang ngomong kan, Bang, itu ini Juventus biarpun dia 4 besar nggak bakalan main di Liga Champions karena katanya kan akan dihukum oleh UEFA. Nah, ini bisa iya bisa tidak karena masih apa namanya? Masih diselidiki, masih didalami oleh UEFA. Tapi kalau katanya si Calvo ini Chief Football Officer dari Juventus, itu hanya rumor. Ya, katanya dia, tapi nggak mungkin. Minimal mereka harus kena hukuman. Karena apa? Karena seperti yang aku bilang, balance sheet, apa namanya, neraca keuangan yang mereka pakai untuk laporan Liga Champions itu adalah neraca yang sama yang mereka pakai untuk di Liga Italia, sedangkan di Liga Italia sudah kena. Kalau sampai UEFA tidak memberi sanksi sama sekali kan kelihatan banget ini UEFA ada apa kan gitu. Dan aku juga yakin pengaruh Juventus itu nggak sampai ke Eropa, jadi ya minimal kena lah. Yang mengkhawatirkan ini nih. Awalnya muncul berita bahwa Barella kan kawan-kawan sudah lihat, dia kesakitan paha, aku udah, aduh ini kalau sampai Barella, tapi kemudian dia bisa melanjutkan pertandingan, walaupun akhirnya digantikan juga dan dari sejak dia megang pahanya itu udah kelihatan kayak sprintnya itu sudah sangat jauh berkurang, akhirnya diganti. Nah kemudian ketika Hakan Calhanoglu diganti juga, ternyata ada spekulasi bahwa dia ada cedera juga, pulled pulled muscle, otot ketarik juga. Tapi kemudian akhirnya agak pagi tadi sekitar jam berapa ini? Sekitar 00.25, berarti kalau di sini kan sekitar jam 6 atau jam 7 pagi itu muncul beritanya bahwa tim dokter kami sudah memberikan kepastian bahwa itu cuma masalah kelelahan saja, tidak ada cedera. Jadi ini adalah laporan dari dokter tim ya, kita bisa inilah bisa tenang lah. Kemudian Di Marco, woi, kalau kawan-kawan lihat ininya kemarin itu gimana tendangannya Di Marco itu, kalau dilihat di replay itu kayaknya dia salah tendang sebenarnya. Ini makanya si Perin itu kan dia sudah bergerak ke arah kiri kan, tahu-tahu bolanya ke tengah. Kalau dilihat itu di tendangan itu agak meleset sebenarnya tendangan Di Marco, Pak. Jadi kalau sepersekian senti aja meleset itu bakalan wing-wing bolanya nggak masuk. Tapi itu kemudian Di Marco ngomong dengan apa ya, dengan diplomatis. Doesn't matter if touch intentional, important thing to score. Ini ya dibilang bukan masalah ini sengaja atau tidak, yang penting gol. Aku setuju sih. Terserah mau dibilang kebetulan, mau dibilang untung-untungan, yang penting gol. Ini nakal sih Di Marco. Dan dia juga sampai ketika ditanyakan kenapa kok mendekati menit-menit akhir pertandingan tuh dia kok hadap ke penonton, nutup hadap itu nggak berani lihat kan. Dia bilang, wah aku sudah nggak kuat karena tegangnya. Di menit-menit akhir itu apapun bisa terjadi. Dia bilang gitu. Lucu sih. Ih gila Di Marco jadi pahlawan Inter. Dan kebetulan juga Gosens mainnya kurang bagus. Harus diperbaiki lagi Gosens. Tapi yang jelas seperti biasa Gosens di fase
bertahan sangat solid, hampir nggak ada bocor dari sisi kiri kita ketika Gosens masuk. Cuman ya, apakah ini karena Gosens yang bagus atau jangan-jangan lebih karena memang Juventus yang nggak nyerang kan, nanti akan kita bahas. Kemudian dari Bastoni juga bilang, malam seperti ini adalah bagaimana caranya kita menjadi tim yang hebat. Nah, dia ditanya kan, apa sih rahasianya kok Inter bisa sangat perkasa di kejuaraan, di cup, dia ditanya gitu. Dia bilang, ini sebenarnya bukan apa ya, dia bilang, more than a secret, ini lebih dari sekedar sebuah rahasia. Ini adalah keinginan kami yang sangat kuat untuk mencapai hal yang besar dan untuk bertarung bersama. Dia juga bilang soal, kami di lini pertahanan akan sangat lebih mudah pekerjaan kami jika, penyerang-penyerang seperti yang terjadi itu sangat rajin membantu pertahanan, kemudian pemain lini tengah, gelandang sangat kompak. Kompak itu artinya sangat rapat. Nah, ini yang aku kritisi di awal-awal musim adalah sering sekali terjadi celah antar lini, artinya adalah lini tengah kita terlalu jauh dari lini belakang sehingga ada gap di sana, itu bisa dieksploitasi oleh musuh. Nah, kemarin lawan Juve tidak terjadi sama sekali. Ini yang dibilang ya kami dari lini pertahanan tugasnya jauh lebih gampang kalau gap ini nggak ada, kalau lini tengah itu bermain dengan sangat kompak. Kompak itu rapat. Begitu, Bro. Nah, sekarang baru kita benar-benar bahas ya pertandingan. Secara umum yang aku khawatirkan tidak terjadi. Apa yang aku khawatirkan? Yaitu jika Juventus mencetak gol di awal, kita sangat kesulitan. Kenapa? Juventus selalu kayak gitu. Mereka nyetak gol, habis itu bertahan total. Yang mengejutkan adalah ternyata Inter yang duluan nyetak gol, karena kawan-kawan pasti lihat kan di awal-awal itu Juventus normal ininya mainnya nyerang, nyerang, nyerang. Inter juga nyerang, nyerang. Nah, untungnya kita nyetak duluan. Gobloknya Juventus ini sebenarnya bukan gobloknya Juventus sih, gobloknya Allegri. Mana ada tim yang dalam keadaan ketinggalan malah mainnya bertahan. Malah mereka bermain dengan tempo sangat lambat, bahwa padahal mereka itu punya pemain dengan kecepatan. Contohnya Di Maria, kemudian Chiesa. Itu pemain-pemain yang punya speed. Contohnya juga Kostic juga kan. Jadi aneh, kok mereka sudah ketinggalan, sudah mainnya bertahan, sudah gitu mainnya juga temponya lambat. Itu satu. Yang kedua aku harus angkat jempol, angkat topi, angkat kaki, itulah pokoknya. Angkat topi untuk Inzaghi. Karena apa? Dia begitu strict dengan formasi awal. Bagaimana Juventus sangat rapat bertahan, tapi anak-anak Inter diinstruksikan jangan menyerang. Ingat, kalau ada back yang maju, misalnya ketika Bastoni ini kan center back, ketika Bastoni maju, harus ada yang mengcover spot yang ditinggalkan oleh Bastoni. Jadi Inter itu sangat disiplin secara organisasi permainan. Midfielder sangat compact. Ketika lapangan tengah maju, lini belakang ikut maju untuk menjaga agar celah antar lini ini tidak tercipta. Ini yang membuat Juventus kesulitan juga. Plus mereka itu terlalu takut nyerang. Jadi ya kalau bermain dengan tempo lama ya kita yang diuntungkan karena kita dalam keadaan unggul kan. Mereka tidak bisa mengeluarkan serangan balik. Apa yang mau diserang balik? Karena ketika mereka berhasil merebut bola pun rest defense kita sangat baik. Rest defense buat mungkin ada yang belum tahu, rest defense itu adalah bagaimana organisasi permainan itu sedemikian sehingga kita ketika kita menyerang, posisi antar pemain itu tetap siap menghadapi serangan balik. Artinya ya seperti yang tadi, ketika lini tengah maju, lini belakang itu tidak diam di belakang tapi ikut maju untuk menutup celah ini. Nah, beberapa kali Juventus berhasil merebut bola dari Inter ketika Inter nyerang, tapi mereka nggak bisa menjalankan serangan balik mereka karena pemain-pemain Inter itu rapat. Misalnya bola ada di kiri, pemain Inter itu rapat ke kiri semua sehingga mereka nggak bisa main umpan-umpan pendek, apalagi main umpan terobosan. Pilihan berikutnya mereka mesti kasih umpan panjang ke kanan. Ketika mereka kasih umpan panjang ke kanan, pemain Inter siap berduel udara. Darmian berapa kali duel udara dia menang. Paling cuma
Kalau nggak salah hitung 1 atau 2 kali aja dia kalah duel udara kan, Acerbi apalagi. Ini yang bikin praktis Juventus mati kutu. Walaupun skornya cuma 1-0, tapi aku berani bilang bahwa Inter benar-benar mengontrol pertandingan secara penuh. Walaupun ya, wah bosen kan main nontonnya. Ya salahin Juventus, ngapain ketinggalan kok mainnya bertahan, kan aneh kan. Pemain Inter menurutku ya harus seperti itu, jangan terpancing. Itu kalau terpancing terus mereka bertahan terus kita maju semua, wow, goblok namanya. Dimakan sama Juve. Itu Chiesa itu kan kalau dikasih celah, bisa zigzag larinya, Pak. Jangan lupa ini, jangan lupa subscribe, subscribe. Ngomlah. Oke, kita kasih komentar untuk beberapa pemain yang tampil menonjol ya. Yang pertama tentu saja Onana, Pak. Onana sekali lagi membuktikan bahwa dialah kiper Inter saat ini dan di masa depan. Seperti yang berkali-kali aku bilang, kalau Inter ngejual Onana di bawah 70 juta itu rugi besar. Rugi besar karena penampilan Onana itu luar biasa. Di akhir-akhir babak kedua itu ada beberapa kali tembakan tembakan Juve dengan sangat nyaman ditepis oleh Onana. Luar biasa sih menurutku. Made an incredible save in the second half to preserve Inter's lead, melakukan penyelamatan yang luar biasa di babak kedua untuk mempertahankan keunggulan Inter. Sangat commanding, commanding itu maksudnya bisa mengatur lini pertahanan Inter sepanjang pertandingan. Kemudian Darmian seperti biasa klasik Mr. Reliable. Tapi menurutku yang paling hebat di antara 3 center back kemarin itu adalah Acerbi. Terutama secara pertahanan ya. Gila Acerbi ini kayak nggak kelihatan loh itu umurnya udah 34, 33. Ya itulah pokoknya udah tua kan. Aduh, susah De Vrij nih. Gara-gara Acerbi mainnya kayak gini, kontrak De Vrij jadi terkatung-katung, Pak. Walaupun sebenarnya kemarin ketika De Vrij main, sebenarnya dia nggak jelek-jelek amat. Tapi harus diakui, Acerbi tampil lebih bagus. Kemudian Bastoni oke, di pertahanan, tapi ketika dia maju, crossing dia tidak seakurat biasanya. Beberapa kali malah kayak crossingnya Gosens. Jauh dari sasaran. Tapi secara defense sangat bagus. Kemudian Dumfries ini mungkin kemarin nggak bagus tapi nggak jelek amat. Seperti ada yang kemarin bilang kan, Dumfries ketika di tengah dia bagus banget, tapi ketika mendekati kotak penalti lawan, antara umpannya yang ngawur atau kalau dia nembak, tembakannya yang ngawur. Walaupun ada beberapa crossing dia sebenarnya yang sangat bagus, cuma agak miss dikit sama si Lautaro kan. Tapi itu juga bukan salahnya Lautaro karena dia udah sprint sekuat tenaga memang lagi berapa senti itu nggak kena bolanya. Kemudian Barella, wih, man of the match dong. Berapa kali crossingnya Barella itu mestinya Barella itu lebih dari 2 assist loh. Gila, itu yang gagal disundul oleh si Lautaro, kemudian Dzeko juga gagal. Sayang banget. Lautaro sendiri menurutku cukup bagus, tapi lagi-lagi Pak, penyakitnya Lautaro muncul ini. Finishingnya bapuk sekali. Padahal berapa kali dia umpannya sangat oke. Dari kiri tiba-tiba dia kirim bola horizontal ke kanan tepat sasaran. Dari kanan ke kiri tepat sasaran juga. Tapi pas nembak, aduh, itu sampai kemarin ada yang bilang, itu ada ini katanya ada burung yang tampaknya mirip sama Cuadrado. Makanya itu yang ditembak sama Lautaro. Ada-ada aja. Aduh, Zeko udah habis sih. Secara fisik, walaupun dia ada menggocek Bremer. Wih gila, kirain bakal sama kayak dulu menggocek Tonali kan. Ini menggocek Bremer sebenarnya gol, tapi sayang offside. Terus ada yang bilang, waduh ini wasitnya gimana kok sudah lama sekali baru disemprit. Ini yang aku bilang bahwa sejak era VAR, memang nggak boleh kalau ada pelanggaran seperti itu, biarin aja. Karena kalau itu nanti gol, itu bisa dianulir kalau ternyata itu ada pelanggaran atau offside. Tapi kalau itu ternyata disemprit dan ternyata tidak ada pelanggaran, akan sangat dirugikan. Karena kalau begitu peluit itu disemprit, pertandingan harus dihentikan. Kan rugi kan kalau ternyata pertandingan dihentikan tapi ternyata itu nggak ada pelanggaran. Itu jadi memang begitu sekarang ininya, operasinya. Alright, that's it. Nah, Lukaku beberapa kali Lukaku melakukan pergerakan yang sangat baik, tapi aku paling ingat harusnya dia dikasih umpan terobosan sama Dumfries.
nggak dioper. Ya jelas Lukaku marah-marah. Walaupun akhirnya berbuah peluang juga kan yang kemudian ditembak sama siapa, meleset terus bola muntah itu ditembak lagi sama Miki tapi penyelamatan Perin hebat banget. Itu sih Bro. Kalau performa tim itu dikasih 7, kemudian untuk wasit dikasih nilai 6. Menurutku wasit bagus, tidak ada kesalahan berarti. Ini kalau semua wasit Liga Italia kayak gini ya bagus. Sebelum aku akhiri, ini kemarin ada yang nanya, "Bang, gimana kalau misalnya Inter juara Liga Champion?" Nah, ini langsung aku jawab ya. Ini aku ambil sumbernya dari sini nih. Who qualifies for the pokoknya intinya seperti ini. Wakil Italia itu kan 4 kalau normalnya kan. Maksimal 5 kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, misalnya kalau juara Liga Champion itu berada di 4 besar, maka kelima-limanya masuk Liga Champion. Atau kalau juara Europa League ada di 5 besar, maka 4 besar tambah juara Europa League ini masuk Liga Champion. Maksimal 5. Nah, pertanyaannya kan gimana kalau misalnya Juventus bukan Juventus karena Juventus kan 4 besar. Misalnya Fiorentina juara Europa League, kemudian Inter juara Liga Champion, sedangkan mereka dua-duanya ada di luar 4 besar. Kan ini ada 6. Yang terjadi adalah yang peringkat 4 ini harus didiskualifikasi. Jadi yang lolos itu cuma peringkat 1, 2, 3, juara Liga Champion dan juara Europa League. Jadi 5. Ini yang langsung ke group stage ya, sisanya ya harus ikut kualifikasi. Begitu, playoff itu istilahnya. Nah, semoga ini bisa memuaskan pertanyaan kawan-kawan semua. Ini sumbernya sudah ada, kalau salah ya tolong di ini ya, di apa namanya? Dikoreksi di kolom komen. Oke, jangan lupa ini. Subscribe. Nanti aku kasih linknya di komen. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam.